Melissa Gilbert langsung dari Teguh Umar, Jakarta Pusat. Terima kasih atas laporan Anda. Kami terus menunggu informasi terbaru dari Anda. Saudara, calon Kapolri Komisaris Jenderal Polisi Budi Gunawan lolos uji Komisi Hukum dan HAM DPR. Itu artinya pencalonan Budi Gunawan sebagai Kapolri telah mendapat lampu hijau dari DPR. Budi Gunawan kini hanya tinggal menunggu dilantik oleh Presiden Jokowi sebagai Kapolri. Bagaimana implikasi politik dan juga hukum atas keputusan ini? Sudah hadir bersama kita dosen hukum tata negara Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, Denny Indrayana, dan di ujung telepon nanti juga telah bergabung bersama kita Dwi Ria Latifah, anggota Komisi 3 dari fraksi PDI Perjuangan. Selamat petang, Mas Denny. Mbak Dwi Ria Latifah? Iya. Oke, Anda sudah bergabung dengan kita ya? Oh iya. Saya bertanya kepada Anda, bagaimana proses lobby tadi sehingga akhirnya semua partai, 10 fraksi di DPR menyetujui pencalonan Budi Gunawan? Kalau ini ya tadi itu 9 fraksi ya, kecuali Demokrat kan yang tidak yang tidak sama dalam keputusannya. Intinya seperti itu. Jadi PAN juga memberi catatan tapi tetap setuju. Ya, dalam konsep seperti itu tadi dengan catatan, tapi 9 fraksi menyetujui dan akhirnya tentu keputusannya seperti yang sudah diketahui bahwa DPR menyetujui itu. Apa kemudian yang menjadi pertimbangan ketika kita punya pengalaman kalau Jenderal Bintang 2 saja Joko Susilo pada waktu itu menjadi tersangka, maka sebegitu luar biasanya proses hukum yang dilakukan. Ada dalam tanda kutip pengepungan oleh polisi di kantor KPK. Bagaimana mungkin, saya tidak bisa membayangkan nanti ketika Kapolrinya diperiksa KPK. Apa itu kemudian menjadi pertimbangan Ria Latifah, fraksi PDI Perjuangan dan 9 fraksi lainnya? Begini, kalau dalam konsep itu tentu seperti sudah diketahui secara transparan dalam proses-proses tes Kapolri di Komisi 3 ini, bahwa DPR RI khususnya Komisi 3 tentu sangat menghargai apa yang sudah dilakukan oleh institusi KPK gitu, pada prinsip dasarnya. Dan satu sisi lain bahwa DPR RI sebagai satu institusi juga, satu lembaga yang tentu mengurusi hal yang berkaitan dengan politik, tentu juga pada posisi tertentu berharap juga bisa dihargai proses-proses yang sudah dijalankan. Karena ini tentunya pasti sudah melalui satu mekanisme yang panjang. Nah, satu hal kalau ditanya seperti itu tadi, tentu harapan kita semua jangan sampai ada terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Saling kuat-kuatan, saling adu menang-menangan antara satu institusi. Meskipun kita punya pengalaman yang lalu, Mbak Dwi, tapi beberapa kolega Anda di PDI Perjuangan menyatakan, tadi Pak Hasto salah satunya mengatakan bahwa penetapan Komjen Budi Gunawan sebagai tersangka adalah bagian dari atau bermuatan politik. Apakah ini juga sikap atau pendapat yang sama dimiliki oleh Anda dan juga fraksi PDI Perjuangan lainnya? Begini, kalau ditanya kepada saya secara pribadi, ya, tentu saya katakan dengan tegas, saya menghargai setiap proses yang dilakukan oleh satu institusi penegak hukum, apakah itu KPK, Polri, atau Jaksa Agung. Dan itu harus, ya, karena kalau menurut saya tentu kita tidak bisa intervensi dalam proses-proses yang dilakukan oleh satu lembaga penegak hukum. Tapi satu hal juga bahwa proses politik yang terjadi juga satu hal yang tidak bisa dipisahkan dari ketatanegaraan di negara kita ini. Nah, satu hal lagi, kalau artinya betul bahwa ada indikasi muatan politik di situ. Muatan politik atau apapun juga,
asumsi yang terjadi terakhir ini dengan gonjang-ganjing yang ada, sulit memang kalau di DPR RI khususnya Komisi 3 pada saat itu untuk tidak di dalam perdebatan di pleno komisi untuk tidak menganggap bahwa hal ini biasa-biasa saja penetapan calon Kapolri sebagai artinya ada muatan politik ya. yang Anda yakini. Nah, intinya seperti itulah perdebatan yang terjadi di Komisi 3 pada saat itu. Bahkan salah satu anggota Komisi 3 pada saat kita sedang pleno, kalau tidak salah saya dari PKS, dengan tegas meminta pada saat itu juga kita harus memutuskan memanggil KPK supaya bisa klarifikasi apakah ini kental muatan politik atau kepentingan-kepentingan di internal Polri yang sedang ada friksi atau lain sebagainya. Nah, tapi di dalam perdebatan itu juga dengan berbagai macam argumentasi akhirnya mengatakan bahwa tidak bisa kita mengintervensi KPK karena itu satu hal yang harus dihargai, satu proses yang dilakukan oleh KPK. Makanya dilanjutkan proses politik yang dilakukan DPR sehingga akhirnya sampai pada titik paripurna. Bahwa asumsi adanya kepentingan-kepentingan politik atau kepentingan institusi Polri yang saya semakin sulit membayangkan. Kalau dulu saya katakan bintang 2 jenderal polisi melakukan pengepungan ya, ada proses perlawanan terhadap KPK. Sekarang yang akan diperiksa Kapolri bintang 4 dan didukung oleh kekuatan politik yang punya asumsi awal bahwa penetapan tersangka seorang Kapolri ini adalah muatan politik. Saya tidak bisa membayangkan dan tentu masyarakat akan sulit untuk membayangkan apa yang akan terjadi nanti pada saat Kapolri Jenderal Polisi Budi Gunawan diperiksa di KPK. Tentu sebagai kalau saya tentu berharap itu tidak sampai terjadi, ya. Masing-masing tentunya harus saling menghargai apapun yang dilakukan dalam satu proses-proses di masing-masing institusi, ya. Kita kepentingan yang lebih besar tentu terhadap bangsa ini, terhadap negara ini. Mas Denny. Tapi kalau misalnya sampai istilah Mas barusan terjadi seperti pengepungan terhadap KPK seperti yang lalu, saya sih pada posisi tetap berharap jangan sampai itu terjadi lah. Tidak mungkin terjadi, tapi kalau saya bayangkan tadi kondisi berbeda. Bintang 2 saja tidak ada muatan politis, ya. Kemudian hanya antara Polri dan KPK, kejadiannya seperti Oktober 2012 lalu. Sekarang ada bintang 4, Kapolri yang memimpin seluruh polisi, ditambah kekuatan politik di DPR. Tidak akan terjadi. Pendapat Mas Denny? Ada harapan tidak akan terjadi semacam itu. Ada harapan tidak ada bentrok antara KPK dan kepolisian. Tapi yang berharap tidak mencoba menghentikan. Maksudnya Mbak Dwi dan fraksinya? Hampir semua yang bertanggung jawab atas proses ini. Kalau undang-undang mengatakan Presiden mengusulkan, DPR menyetujui. Tidak bisa kemudian hanya dikatakan Kompolnas, tidak bisa hanya dikatakan saya nunggu DPR, kata Presiden, DPR bilang ini usulan Presiden. Semua yang menjadi batu pijakan proses ini terus berlanjut, berharap tidak ada clash, tapi membiarkan proses mendekati konflik itu terjadi. Begini, tadi bicara tentang kepentingan politik. Banyak sekali kasus di KPK, termasuk yang terbaru yang paling kuat misalnya kasus Anas Urbaningrum yang menggunakan argumentasi yang sama. Ini banyak muatan politis dan seterusnya, dan banyak kasus yang lain. Iya, hampir selalu. Di mana KPK selalu dihadapkan pada argumentasi ini ada muatan lain samping penegakan hukum. Siapakah yang paling absah mengatakan apakah betul atau tidak? Pengadilan, hakim. Ya. Dan dalam semua kasus argumentasi-argumentasi itu dikatakan hakim tidak benar. Dan setelah itu selalu berulang lagi. Ada lagi kasusnya ini politis dan KPK selalu bisa menghadirkan bukti-bukti yang kemudian diyakini hakim sebagai benar, maka setiap tersangka terdakwa ditangani KPK pasti menjadi terpidana. Rekam jejak ini harusnya diperhatikan. Rekam jejak ini adalah logika
yang merupakan bagian sejarah kinerja KPK yang sekarang dinafikan dalam proses politik ini. Pak, ini proses politik, menghormati proses hukum, tetapi jangan-jangan yang mempolitisasi bukan KPK, tapi proses politik di DPR yang menafikan kenyataan hukum. Justru terbalik, yang sedang mempolitisasi proses ini adalah yang memaksakan agar Kapolri tetap Komjen Budi Gunawan. Ambil contoh, tadi dikatakan ada yang meminta untuk memanggil KPK. Saya pikir itu selayaknya dilakukan dalam konteks memverifikasi informasi yang paling mendasar tentang rekening Budi Gunawan. Bukan? Yang terjadi adalah Budi Gunawan hadir, memberikan proses verifikasi versi dia, hasil penyelidikan Kabareskrim dari Polri, sudah. Tidak ada data tandingan. Alangkah anehnya untuk satu posisi Kapolri yang sangat strategis, yang sudah jadikan tersangka, verifikasi dilakukan DPR hanya satu pihak. Apa sulitnya mendengarkan pula keterangan KPK? Kalau Kabareskrim mengatakan ini wajar rekeningnya, dan kemudian itu dikatakan, ya sudah ini kita percayai, saya sebenarnya ingin mendengar juga, apakah tidak lebih baik kita mendengar versi penyelidikan KPK? Kenapa kemudian dijadikan tersangka? Sehingga DPR punya dua data pembanding dan karenanya akan lebih lengkap dan akannya lebih fair untuk membuktikan. Tidak tutup mata seperti sekarang. Tanya kepada Komjen Budi Gunawan tadi kemarin, apa sih bisnisnya? Dia nggak bisa jawab. Bisnis apa yang selama 1 tahun bisa menghadirkan transaksi keuangan 50, ada yang bilang 90 miliar. Bisnis apa? Apakah kemudian pertanyaan lanjutannya, polisi boleh berbisnis? Tidak. Banyak sekali pertanyaan-pertanyaan tidak digali. Budi Gunawan mengatakan ini legal, selesai. Banyak sekali pertanyaan, Pak, kenapa rekening dari luar negeri rupiah? Kenapa tidak ada agunan? Kenapa? Banyak sekali pertanyaan basic, sangat mendasar, yang tidak terjawab, termasuk prosesnya. Kenapa KPK, PPATK tidak diminta keterangan oleh Presiden dan tidak diminta keterangan oleh DPR untuk menjadi pembanding verifikasi yang diberikan oleh Budi Gunawan. Nanti kita akan lanjutkan, termasuk pernyataan dari Mbak Dwi Ria Latifah. Setelah jeda kami akan segera kembali, saudara.